hari Jumat Legi ini kita nyadran, kita setia bumi. Salam lestari. Terima kasih di sanak berataan udah klik video ini. Buat kalian yang baru mampir di Shelter Sejuk, channel ini akan ngebahas seputar bushcraft, adventure, sosial, dan kultur. So, tetap stay tune di Shelter Sejuk karena Shelter Sejuk adalah shelter etam barataan. Oke, di sana di video kali ini saya nggak sendirian, saya bareng ini saudara saya dari Jowo, wong Jowo katanya. Saya Ahmad Riko Prasetyo, asal dari Kabupaten Bojonegoro, Desa Payaman, Kecamatan Ngeraho. Santai ya mas, sambil merokok, santai aja. Begini mas, sebenarnya kan kalau media-media ini kan dulunya paling sering meliput tuh tentang Jowo dulu, karena media-media yang datang ke Kalimantan kan baru-baru aja. Yang saya dengar itu katanya apa ya, tentang sedekah bumi itu loh. Ini kan tentang sedekah bumi itu tuh bagaimana tuh jalan ceritanya tuh. Ya, sedekah bumi sih dalam artiannya bahwasanya kita mengingat kembali masa-masa dahulu ketika sebelum kampung saya ibaratnya kan belum punya rumah, belum punya apa. Kayak ibaratnya kayak Kalimantan sini. Ibaratnya pertama dahulu kan masih hutan belantara. Nah, dahulu konon katanya adalah kayak sesepuh kita, nenek moyang kita yang membuat hutan itu menjadi kampung. Yang buka pertama maksudnya. Ya. Kan di kampung saya itu ada satu pohon. Itu berisi 2 pohon. Satu pohon berisi 2 pohon. Nah, itu ibaratnya ada pohon beringin, di tengahnya itu ada pohon jati. Nah, kayak apa? Ada pohon beringin. Pohon beringin kan dia gini, bulat nih. Nah, tengahnya itu tumbuh lagi pohon jati. Itu ya besarnya kalau daerah Kalimantan Timur sih seperti pohon ulin yang di TNK lah. Oh iya ya, yang kalau dipeluk besar kayak Nah, 3-4 orang baru bisa. Nah, tapi yang di sana yang kental sih ya, ketika ada pohon itu di sampingnya pasti ada mata air. Di sampingnya ada mata air. Nah, mata air enggak yang bahwasanya kayak musim kemarau, musim apa tuh pasti tetap ada airnya. Dan itu ya sekitar 4 meteran aja. Terus dikeramatkan gitu pohonnya tadi. Ya bisa dibilang kita orang-orang tua itu bilangnya dahulu nenek moyang kita tuh tinggal di situ. Tinggalnya di situ. Terus waktu mereka buka pertama kali daerah itu, yang ditemukan tadi pohon itu yang pertama. Sebelum mereka bikin kayak pondok-pondok atau kalau itu pondok enggak ada. Itu enggak ada pondokan, cuman pohonnya rindang. Jadi sekelilingnya itu tanpa ada pondok, itu sejuk gitu. Iya. Nggak ada pondok. Dan paling kita di situ membuat acara itu tiap hari Jumat Legi. Pasti itu setiap pagi di hari Jumat Legi kita warga-warga yang masih melestarikan budaya itulah. Soalnya di kampung kita dusun itu ya ibaratnya bisa dibilang 30% lah yang masih ngikuti adat istiadat itu. Yang selebihnya ya tahu sendiri, modernisasi. Yang dahulu bilang pro dan kontra, nyandran itu tidak baik, bilangnya musik pas segala macem. Tapi kan di sisi lain kita kan cuman ngikutin nenek moyang dan kita kan maksudnya kayak setia bumi, mengingat pada bumi yang ngasih makan kita setiap hari. Ya, jadi itu tadi sana berataan. Tadi sedekah bumi itu maksudnya adalah ya sebagai bentuk terima kasih kepada bumi gitu ya. Karena telah menyediakan apa yang kita butuhkan selama kita hidup di bumi. Tetapi ini juga bisa dikaitkan dengan adat istiadat turun temurun dari nenek moyang yang pertama kali membuka di daerah itu, sehingga sedekah bumi ini terus dilakukan untuk mengenang kejadian itu. Nah, jadi gimana kalau
kita jelaskan tentang tata cara sedekah bumi itu bagaimana, terus siapa aja yang ikut di acara itu. Sedekah bumi biasanya itu kita awali mula sebelumnya di malam Jumat lagi itu ada yang maksudnya kayak ada konfirmasi lah, bahwa saya kan bahasa modernnya konfirmasi dari yang penunggu sana bahwasanya malam hari Jumat lagi ini kita nyadran, kita sedekah bumi. Nah itu habis itu kita dimintai iuran seikhlasnya buat ngadakan acara tersebut. Kepala kampung yang ya mesti kayak yang ngajak tadi, yang memberitahu bahwa kita akan mengadakan sedekah bumi itu kepala kampung atau kalau bahasa ngetrennya sih ahli kuncinya situlah, ahli kunci. Nah kayak apa sih, juru kunci gitu Pak. Juru kuncinya itu. Nah habis itu pagi sekitar jam 6 warga-warga yang masih menganut budaya itu membawa kayak tumpeng ke daerah ke lingkungan pohon itu, ya ibaratnya kayak kita syukuran lah, syukuran sekampung. Nah setelah itu kita manggil kayak bisa dibilang orang yang pekerjaannya itu kayak apa namanya itu KUA gitu, nah apa namanya itu yang petani lain, yang pokoknya yang bagian buat ada orang meninggal, ada orang pengantenan, hijab kabulnya itu di sana tuh ada namanya moden itu sebutan di Jawa yang biasanya kayak nyolati orang meninggal, namanya orang meninggal, mendoakan orang meninggal, terus menyembelih hewan kurban, terus hijab kabulnya orang mau menikah, gitu. Itu datang pagi sekitar sampai sejaman lah, semua ngumpul bikin doa berataan, sudah selesai ketika itu pulang. Nah siang sekitar jam 1 jam 2 kita di situ pasti menggelar kayak seni budaya, contohnya seperti wayang, ketoprak, terus reog. Nah itu tergantung akomodasi keuangan. Itu siang plus malam. Jadi seharian semalam lagi lanjut. Nah bagaimana kalau aku dengar katanya ada hubungannya sama Jakatingkir tuh, kayak mana itu Mas? Kalau hubungannya itu tidak ada, cuman di daerah itu dulu adalah tempat jalannya ketika area Perangsang mau kabur dari Jakatingkir ketika dia mau merebut perebutan kekuasaan kerajaan itu. Nah ketika itu ada Perangsang itu lewat di daerah saya. Nah ketika itu dia itu kan pakai bisa dibilang kuda, dan kuda itu bernama Gagak Rimang. Gagak Rimang itu konon katanya itu adalah raja dari seluruh kuda. Nah ketika itu dia ke Jipang Panolan, dan makamnya masih ada di sana. Nah ketika itu kan dia lewat kampung saya kan itu kan Jawa Timur. Kalau Jipang Panolan kan Jawa Tengah. Jadi ketika dia mau ke Jipang Panolan harus nyebrang Sungai Bengawan Solo. Harus nyebrang Sungai Bengawan Solo? Iya, baru bisa ke Jawa Tengah. Kan mau dibatasi Sungai Bengawan Solo. Nah itu lambat laun di Bengawan Solo di daerah saya itu ada kayak lubang lah, seperti ya kurang lebih berapa meter ya, diameter 2 sampai 4 meter lah, lebar bulatannya itu. Nah ketika itu juga itu kedalaman lubang itu tidak sebanding dengan di sekelilingnya. Di sekeliling itu dangkal, tapi pas di lubangnya itu ketika kita ngambil satu batang bambu
mulai dari ujung sampai pangkalnya kita masukin itu langsung hilang. Aduh, kayak ajaib gitu ya menurut. Iya. Dan namanya kayak itu kan aliran sungai kan kayak dari atas ke bawah. Nah, itu pas di tengah-tengah. Nah, ketika ada air masuk ke situ, ketika itu juga ikan berloncat-loncatan. Mau masuk ke Ya kan masuk situ kan otomatis kan dia kan tinggi deras kan airnya kalau masuk ke situ. Jadi daya serapnya kan tinggi, dan makanya dia ikannya meloncat. Dan itu juga dapat anugerah warga-warga situ membuat jaring di atas lubang itu buat menangkap ikan. Dan lambat laun sekarang jadi wisata, namanya Keracakan. Jadi wisata namanya Keracakan. Nah, kalau ada sudah di channel YouTube ada di wisata Keracakan, Desa Payaman. Itu tadi yang tentang ikan tadi itu ada nggak hubungannya sama sedekah bumi juga? Nggak ada. Jadi itu memang legenda tersendiri kan? Itu masih istilahnya masih daerah saya itu masih kental. Kan tapi di setiap desa berbeda-beda cara sedekah buminya. Dan berbeda-beda kebudayaan. Maksudnya itu kayak apa? Seni budayanya itu. Nah, kalau di kampung saya kan kita mengadakan wayang. Di kampung sebelah biasanya itu ketoprak. Di sebelahnya lagi biasanya reok. Itu tak pernah ganti mulai dari dulu. Bentar aku tanya. Ini tadi katanya dari kampung tuh beda-beda. Nah, sedekah bumi di kampung Masnya sama di kampung orang lain itu sedekah buminya beda juga? Atau sedekah bumi khusus di kampung Masnya aja atau di kampung lain juga ada sedekah bumi? Ada sedekah bumi. Oh sama. Ada sedekah bumi juga. Cuman kan daerah sendang-sendang bisa dibilang kayak di Payaman. Itu kan bisa dibilang sendangnya di daerah sini. Ntar di daerah sana ada lagi sendang. Pohon yang dua itu banyak di sana. Setiap desa itu beda-beda. Jadi semua Jawa ini pasti ada sedekah buminya di tiap kampungnya. Pasti Ya. ada. Ya kalau dari kampung saya sih pasti ada. Nah, kampung lain? Kampung lain ya ada. Ada juga. Ada juga. Ya saya tahu sih sekitar 6 sampai 7 kampung yang masih. Dikit aja. Kan bukan Jawa itu luas ya. Ya kan saya kan di daerah saya. Nah, Kalau di kampung-kampung yang lain ketika saya merantau itu ya ada sedekah bumi, tapi kayaknya prosesnya beda lah. prosesnya beda. Nah, tergantung kayak ibaratnya kayak sesepuhnya mereka dahulu membuat caranya gimana kita beda-beda. Nah, bentar. Jadi kan di kampung Masnya ini tadi ada pohon besar tadi katanya. Pohon besar sama sumber air tadi. Nah, di situ orang mengadakan sedekah bumi. Nah, kalau di kampung lain ada juga enggak pohon besarnya itu? Ada juga. Ada. Tapi ya bentuknya dan jenis bentuk pohonnya itu berbeda-beda. Dan di samping pohon itu juga ada sumber airnya. Pasti. Jadi unik juga ya. Jadi sedekah bumi itu di beberapa kampung ada, dan juga di kampung itu ada pohon besarnya gitu, dan di sampingnya ada sumber airnya. Jadi kayak memang apa ya modelnya ya? Kok bisa ya gitu loh? Iya. Kok bisa ngerata kayak gitu loh? Enggak. Maksudnya tiap kampung kan ada kemungkinan jumlah pohonnya pun beda-beda gitu kan, ada yang besar ada yang kecil gitu bisa jadi. Kok bisa rata gitu kampung ini ada pohon besarnya juga dan di sampingnya ada sumber air, begitu juga di kampung yang lain, kok bisa sama kayak gitu ya? Apa kebetulan atau gimana? Ya bisa dibilang. Atau dibuat orang kali anunya sumber airnya biar sama kayak di tempat-tempat lain juga. Kalau sumber airnya saya kurang tahu, cuman bilang konon katanya itu memang setiap satu wilayah itu ibaratnya kayak bisa dibilang namanya dahulu orang di Jawa kan kental namanya kayak mistis. Masih menganut ajaran, maksudnya kayak dahulu kan kita di dunia ini di Jawa kan kebanyakan masih menyembah pohon dulu. Jadi masih percaya kayak mistis gitu, jin-jin gitu mungkin masih. Ya masih. Cuman terkadang ada juga yang pohon kayak gitu nggak dirawat.
Oh, pohonnya nggak dirawat, jadi seram gitu kelihatannya. Ya maksudnya kan nggak pernah kayak disedekahi, ada juga kayak gitu. Tergantung wilayahnya, tergantung bahwasanya ya ada istiadat mereka masing-masing. Ya masih mengikuti budaya nenek moyang. Ya ada yang sudah mau meninggalkan budaya nenek moyang juga ada. Sekarang begini Mas, ini kan sekarang kita udah masuk di masa yang modern ya. Nah menurut Masnya ini budaya sedekah bumi ini sampai sekarang masih berjalan seperti dulu kah? Atau sudah ada yang mulai melupakan? Kalau melupakan sih tidak rasanya enggak. Soalnya gini, ketika ada sedekah bumi, di situ juga waktu yang bisa mengumpulkan suatu kampung, maksudnya warga kampung itu yang sibuk kerja apa segala macem, datanglah nonton kesenian itu Di sedekah bumi itu. iya kan. Sedekah bumi kan pagi, siangnya kan kita bikin gelaran seni itu wayang. Iya. Jadi di sana ya pasti adalah yang melihat, nonton. Jadi maksud Masnya ini walaupun sekarang udah modern tapi itu masih tetap terjaga sampai sekarang ya. Soalnya kan dahulu kan kayak seni itu kan buat prasarana di Jawa buat menyebarkan agama. Oh iya, paham. Jadi salah satu kesempatan lah untuk orang yang ingin menyebarkan agama. Ya, konten-kontennya ya bisa dibilang ya kebijakan bagus, kayak kehidupan sehari-hari. Ya. Intinya kita setiap tahun kita pasti berkembang, tapi jangan lupa dahulu nenek moyang kita yang dahulu pertama kita kan Hindu Buddha jadi Islam, ya peribahasanya adalah jadi kacang jangan lupa kulitnya. Harus tetap diingat sejarahnya gitu ya. Oke, itu aja mungkin Masnya biar kita nggak terlalu panjang juga. Mungkin untuk penutupan Masnya bisa pakai bahasa Jawa untuk menutup. Nah, bagaimana pesan-pesannya agar generasi-generasi yang sekarang yang sudah dimasuki oleh modernisasi, banyaknya teknologi masuk, bagaimana caranya agar budaya ini tetap terjaga. Nah, dalam bahasa Jawa Mas. Silakan. Gak apa-apa awak mungkin duwe HP, lambi HP, terus pemikiran sampean kuwi wis modern lah, tapi ya sampai ninggalo budaya sing biyen mbahmu kuwi memperjuangkan budaya iku. Awakmu iso urip perkara mbahmu ket saiki. Nek mbahmu biyen gak ngajari sing apik, gak mungkin awakmu mesti dadi apik. Intine urip ayo sampai lali asale. Oke, terima kasih Mas Riko udah mau sharing-sharing tentang budaya Jawanya sedekah bumi. Nah, buat di Sanak Berataan, kalau kalian suka konten-konten seperti ini, silakan dibantu subrek channel Shelter Sejuk, karena Shelter Sejuk adalah shelter etam berataan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Shelter Sejuk, salam lestari.